Shalom dan selamat malam jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dipertemukan lagi di dalam persekutuan ibadah rumah tangga bersama dengan keluarga Matius 1, keluarga Ibu Elena Pelisungan dan keluarga Frans Firdaus. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. PKJ 55 ayat 1 dan 2, Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya, jenis bijian. Hai puji namanya, buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah keluarga pada saat ini, itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan bagimu juga. Kita masuk dalam ruang kesaksian keluarga. Yang pertama, kepada keluarga Matius 1, kami silakan
Ya, shalom. 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 Saya mewakili keluarga Pak Matius 1. Saat ini mereka tidak berada di sini. Mereka saat ini berada di kebun karena kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi mereka tidak sempat untuk pulang tadi karena hujan. Kemudian untuk kesaksian mereka, mereka tadi sempat menitip untuk disampaikan kalau mereka sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah atau menerima ibadah kebaktian rumah tangga yang bergilir ini. Mereka sangat bersyukur karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, walaupun dalam masa tua mereka segala aktivitasnya boleh dikatakan sangat terbatas karena harus mengurus ternak-ternak, mengurus kebun, tapi mereka tetap senantiasa mengucap syukur. Begitupun dengan ibu keluarga, saat ini kondisi beliau masih dalam proses berobat jalan. Kiranya mereka tetap senantiasa diberikan kelancaran sehingga boleh sembuh dari penyakit yang saat ini diderita. Kemudian untuk keluarga yang ada di Berau yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena mereka sempat terpapar juga. Jadi mereka saat ini walaupun dalam kondisi kelemahan tubuh dan belum begitu fit, tapi tetap kita minta tolong untuk didukung dalam doa karena salah seorang yaitu Tante Mak Predi sampai saat ini suaranya masih agak berat untuk keluar. Tadi sempat kami mengadakan komunikasi dengan beliau, sangat susah untuk bicara. Kalau Om Pak Predi saat ini masih bisa beraktivitas walaupun masih dalam lingkup karantina, tapi Tante Mak Predi yang saat ini yang memang betul-betul agak-agak susah, berbicara saja susah. Jadi beliau itu hanya bisa berbaring karena tidak kuat. Selebihnya ada dititip dalam pokok-pokok doa. Jadi itu mungkin Pak kesaksian dari keluarga Pak Matius 1. Sekian dan salam. Shalom. Terima kasih. Shalom. Kepada keluarga Ibu Helena Palisungan. Tidak ada. Keluarga Frans Firdaus. Keluarga Frans Firdaus, kami silakan. Adakah? Ibu Helena Palisungan? Apakah ada? Keluarga Frans Firdaus? Shalom. Selamat Shalom. malam. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saat ini dalam menyampaikan kesaksian lewat ibadah rumah tangga ini. Pertama-tama kami bersyukur di mana saat ini sampai saat ini masih tetap diberikan kesehatan dalam keluarga. Namun bapaknya Linda sementara ini dia karantina dari perusahaan, disuruh berlibur dulu karantina. Dan juga kami minta dukungan doa orang tua di Toraja, ibu terkasih kami dalam menjalani masa tuanya. Minta dukungan dalam doa, dan juga anak-anak yang sementara dalam pendidikan,
Dan baik juga yang sementara mencari pekerjaan, minta dukungan dalam doa. Bapaknya dan saya sendiri sebagai ibu rumah tangga dalam beraktivitas sehari-hari, minta dukungan dalam doa juga. Dan mungkin itu saja yang kami sampaikan malam ini. Salam sehat. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih. Itulah kesaksian keluarga yang nanti akan dibawa dalam doa syafaat. Kita akan membaca Mazmur berbalasan. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Kalimat yang bertebelas keluar saya bacakan dan yang ke dalam jemaat yang kasih Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah, Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajahmu, ya Allah, Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia? Itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. PKJ 275, Perintah Baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Jemaat kekasih Tuhan, dalam ibadah dalam masa pandemi pada saat ini,
Saya selalu memilih firman Tuhan untuk betul-betul menguatkan kita untuk tetap optimis dalam pemeliharaan, dalam tuntunan Tuhan, bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, bahkan melalui iman percaya kita aminkan bahwa kita semua akan menjadi seorang pemenang. Bacaan dalam ibadah keluarga pada saat ini, saya telah tetapkan di dalam Injil menurut Markus pasal 2, Injil menurut Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Injil menurut Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon hikmat Roh Kudus untuk memampukan kita memahami dan mengerti firman kebenaran Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami memohon hikmat daripadamu, sehingga ketika kami membaca Injil Tuhan, kami akan memahami dan mengertinya. Dan dari pengertian itu kami akan berhikmat. Dan hikmat Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan. Karena itu Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Bersabdalah, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan kepada kita semua Injil Yesus yang berkata, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, kenapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan kita pada saat ini. Injil Yesus Kristus yang terdapat dalam Injil menurut Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Doa dan harapan saya, semoga kita semua tetap sehat dan kuat, bahkan yang saat ini sakit, baik yang terpapar COVID maupun penyakit yang lain, tetap semangat dalam menanti jamahan Tuhan yang sementara dan sedang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara nikmati. Perjuangan yang tidak sia-sia, itu tema yang berangkat dari bacaan kita pada saat ini. Ketika kita berbicara perjuangan yang tidak sia-sia, berarti ada perjuangan yang sia-sia. Kita akan belajar mana perjuangan yang sia-sia dan mana perjuangan yang tidak sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentunya kita semua sudah pernah melihat orang lumpuh, kan? Ketika kita melihat saudara-saudara kita lumpuh, yang timbul dalam hati kita rasa belas kasihan, dan kemudian juga kita berpikir ketika mereka lumpuh, tentu mereka memiliki harapan untuk bisa berjalan sama seperti dan orang-orang yang berjalan. Itu dan ini adalah sebuah realita yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahwa ada orang yang lumpuh dari kecilnya, ada yang lumpuh karena penyakit, ada yang lumpuh karena berbagai hal, tetapi di sisi lain ada juga orang yang bisa berjalan dengan baik. Dan di balik semuanya itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan mempunyai rancangan untuk Tuhan lakukan. Menarik dalam bacaan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana dikatakan dalam perikop bacaan kita orang lumpuh disembuhkan. Dan yang sangat menariknya dari bacaan ini pada saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan bahwa ketika Yesus tiba di Kapernaum, dia berada dalam sebuah rumah. Dan di sekitar rumah itu, bahkan di dalam rumah itu, begitu banyak orang, sesak orang. Sesak dalam pengertian sangat sempit. Pertanyaannya, mengapa begitu banyak orang datang menjumpai Tuhan Yesus di Kapernaum, bahkan dalam rumah itu? Karena sekali lagi mereka sangat rindu untuk terus mendengar pengajaran Yesus, bahkan lebih jauh. Merindukan berkat dari Tuhan Yesus melalui mujizat-mujizat yang dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari manakah itu muncul? Dari iman mereka. Dan saya kira sangat jelas dalam kitab Ibrani apakah iman itu. Jadi ketika mereka mendengar, ketika mereka melihat, mereka menjadi percaya dan kemudian beriman dalam konteks pada saat itu. Sedangkan dalam konteks kekinian, kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita memiliki iman dalam rasa percaya, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Dan dalam pembinaan anak muda saya jelaskan bagaimana dan kenapa kemudian kita mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus untuk menerima anugerah keselamatan. Itu sangat jelas ketika pembinaan. Jadi jelas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang membuat begitu banyaknya orang datang menjumpai Yesus karena mereka beriman. Dan rupanya dalam bacaan kita pada saat ini, ada juga orang lumpuh yang begitu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan juga sangat rindu untuk mendapatkan jamahan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi apa dayanya? Dia tidak berdaya. Tetapi ada sesuatu yang sungguh luar biasa yang ada di sekitarnya. Apakah yang luar biasa itu? Ada kepedulian, ada rasa kasihan, ada empati dari teman-temannya, dari sesamanya. Sehingga ketika teman-temannya ini melihat kerinduan si lumpuh, mereka lalu membawa si lumpuh ini untuk datang di hadapan Allah. Tetapi tantangannya, mereka melihat rumah itu sangat sesak penuh dengan orang. Tetapi apakah mereka putus asa? Tidak. Dalam bacaan kita dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang itu terbaring.
Jadi ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa membawa si lumpuh ini, mereka tidak putus asa. Mereka tetap berjuang. Pertanyaannya apa yang membuat mereka berjuang? Karena iman mereka. Iman mereka yang sungguh luar biasa. Coba bayangkan, mereka naik ke bubungan rumah, membuka atap, lalu menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi coba bayangkan 4 orang temannya ini pada masing-masing sudut memegang tali, lalu dengan kepercayaan penuh menurunkan si lumpuh ini. Sebuah perjuangan yang sungguh luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mereka tidak putus asa. Mereka berjuang. Baik 4 orang ini, terlebih-lebih yang si lumpuh ini. Dan apa yang terjadi? Perjuangan mereka tidak sia-sia. Di mana tidak sia-sianya? Sebab Tuhan Yesus langsung berhadapan, berkomunikasi dengan si lumpuh ini. Dan dalam bacaan kita sangat jelas kalau kita menelusuri untuk menjawab keraguan, untuk menjawab pikiran dan hati yang buruk pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat. Kemudian pada ayat yang ke-10, Tuhan Yesus kemudian, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Coba bayangkan. Jadi perjuangan si lumpuh dan 4 orang ini, 4 orang temannya ini tidak sia-sia. Pertanyaannya, kenapa tidak sia-sia? Karena sekali lagi, mereka memiliki iman yang sungguh luar biasa kepada Yesus Kristus. Dan buah dari perjuangan mereka, buah dari iman 5 orang ini, sungguh luar biasa. Mereka mendapatkan berkat. Pertanyaan penting sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Pertama, ketika 4 orang itu memiliki iman dan memampukan mereka berjuang, maka saya pun memiliki iman yang sama di dalam Yesus Kristus, maka iman itu juga yang akan mengajar saya untuk berjuang, mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan tidak akan pernah membuat saya berhenti untuk terus berjuang dan memperjuangkan apa yang aku rindukan bersama-sama dan di dalam kuasa Tuhan Yesus. Perjuangan itu luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan perjuangan yang dilakukan oleh setiap manusia itu membutuhkan pengorbanan. Jadi kalau misalnya pada konteks bacaan kita, mereka berjuang, maka saya pun harus berjuang untuk mendapatkan setiap berkat kasih karunia Tuhan. Sebab imanku mengajarkan aku bahwa ketika aku mengandalkan Tuhan, berpengharapan, dan berjuang untuk selalu mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu akan tetap ada pada diri. Dan ketika kita berjuang di dalam iman percaya kita, tidak akan pernah sia-sia. Itulah yang dikatakan perjuangan yang tidak sia-sia. Perjuangan yang didasari dengan iman percaya dan kesungguhan kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus sanggup melakukan. Sedangkan perjuangan yang sia-sia adalah perjuangan yang memang tidak didasari dengan ketulusan iman percaya. Jadi perjuangan yang sia-sia itu adalah sesuatu yang memang tidak didasari dengan ketulusan dan sebuah visi yang jelas. Sehingga biasa ada keraguan yang muncul. Untuk apa kita mau mengangkat si lumpuh ini sampai harus membuka atap rumah untuk menurunkan? Capek kita membawanya ke atas. Jadi tidak usahlah, biarlah dia tetap sakit begitu. Tetapi 4 orang ini tidak melakukan itu. Mereka berjuang. Dan perjuangan mereka tidak sia-sia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan ini, kita dirindukan oleh Tuhan, diharapkan oleh Tuhan untuk terus berjuang untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan yang memang Tuhan Yesus persiapkan dan sediakan bagi kita. Karena itu untuk menjumpai setiap berkat dan kasih karunia Tuhan, kita harus berjuang. Berjuang dalam iman. Untuk mengalahkan segala keputusasaan, untuk mengalahkan keraguan-keraguan yang terkadang muncul
Karena begitu besarnya dan banyaknya beban-beban kehidupan, tantangan, dan pergumulan. Ketika mempersiapkan bacaan ini, saya teringat peristiwa di Meko. Karena dulu saya pernah ke Meko mengantar orang tua. Bagaimana di sana orang berlomba-lomba untuk bisa dekat dengan panggung di mana Selfie dan Moko berada. Jadi ketika membaca firman Tuhan ini, saya langsung teringat peristiwa di Meko pada saat itu. Jadi perjuangan itu sangat penting. Perjuangan untuk meraih cita-cita. Perjuangan untuk memperbaiki kehidupan. Meraih cita-cita. Masa depan yang cemerlang. Tidak ada sebuah kesuksesan dan keberhasilan yang instan. Mungkin ada. Karena mungkin warisan orang tua kita kaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, harta yang didapatkan sedikit demi sedikit, itu baik adanya. Tetapi juga kemudian harta dan kekayaan yang didapatkan begitu cepat, akan juga cepat hilang adanya dan habis adanya. Yang kedua, kita dirindukan oleh Tuhan untuk terus berjuang mendapatkan kasih karunia dan berkat Tuhan. Dan siapa yang berjuang bersama-sama dengan Tuhan Yesus melalui iman percayanya pasti akan mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kami dengan kami yang sakit ini, Pak Pendeta? Dalam konteks kekinian, siapa sih yang tidak bergumul? Ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sakit karena penyakit yang bukan COVID, maupun yang saat ini terpapar oleh COVID, sangat merindukan kesembuhan. Bukan hanya saudara-saudara, semua juga jemaat Tuhan. Yang sehat juga merindukan semua jemaat Tuhan yang sakit akan boleh pulih dan sembuh. Ingat firman Tuhan pada saat ini, untuk mendapatkan kesembuhan dibutuhkan perjuangan. Pertanyaannya, perjuangan apa yang harus aku lakukan, Pak Pendeta? Sedangkan di sisi lain Tuhan Yesus tidak kita lihat secara fisik. Perjuangan yang Bapak Ibu harus lakukan saat ini, secara khusus bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sakit dengan berbagai macam penyakit. Pertama, bertekunlah, berdoa, memohon belas kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, teruslah berjuang dengan apa yang telah Tuhan siapkan dan sediakan bagi Bapak Ibu untuk menikmati kesembuhan. Apa-apakah itu? Pengobatan, perawatan, makanan dan minuman, serta obat-obatan. Untuk memperoleh kesembuhan, kita harus berjuang. Kalau misalnya obatnya pahit, kita harus berjuang untuk meminumnya. Dan biasa kemasaki, namira mbak susi Pak Pendeta, nang noka nang kande tu pedampi mapai, la abirang kususi te. Tidak. Ingat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkadang sesuatu yang pahit itu justru menjadi obat. Bahkan kata-kata yang pahit biasa, terkadang di dalamnya ada nasihat kehidupan. Jadi kata-kata yang pahit dan menyakitkan itu berbeda. Membutuhkan perjuangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saat ini sakit, berjuanglah. Berjuang melalui iman percaya. Bahwa walaupun saat ini saya sakit, ketika saya tekun, meminum obat, istirahat yang baik, mengandalkan Tuhan, percaya dengan sungguh dalam iman percayaku, maka Tuhan sanggup dan akan memberikan kesembuhan itu. Itulah perjuangan yang tidak akan sia-sia. Begitupun dengan kita yang sehat. Berjuanglah untuk terus menjaga kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Karena kesehatan itu mahal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mahal. Pernah ada seorang tokoh nasional mengatakan seperti ini. Jangan sampai yang miskin itu sakit. Dari satu sisi ungkapan ini benar. Karena untuk mendapatkan kesembuhan itu sangat mahal. Ya. Ada orang yang kalau misalnya barang dijual sampai 200-300 ribu, mereka tidak mau membelinya karena mereka mengatakan, terlalu mahal. Tetapi ketika dia sakit,
Semahal apapun pengobatan, obat-obatan, pasti dia akan upayakan. Karena apa? Merindukan kesembuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi kita yang Tuhan anugerahkan kesehatan sampai pada hari ini, perjuangkan kesehatan itu. Dengan cara apa, Pak Pendeta? Dengan cara pola makan, melakukan, ya untuk saat ini kita melakukan protokoler kesehatan. Dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perjuangkan sesuatu yang di dalamnya kita bisa menikmati sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan. Jadi yang saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, dan terkhusus bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saat ini sakit dan sementara dirawat, isolasi mandiri, dan sebagainya, teruslah memperjuangkan kerinduanmu di dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sama seperti seorang lumpuh ini dan keempat orang. Mereka memiliki iman, dan iman itu memampukan mereka berjuang, dan pada akhirnya iman mereka menghasilkan berkat damai sejahtera. Hal yang sama pun akan kita nikmati. Karena itu jangan takut. Jalani kehidupan ini, berjuang bersama dengan imanmu, dan perjuanganmu akan mendatangkan sukacita. Roh Kudus menolong dan menyertai. Amin. Ya, firman-Nya sungguh indah yang telah hadir di dalam persekutuan kita pada sore hari ini. Untuk senantiasa berjuang dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur dan juga doa syafaat dari keluarga Bapak Frans Firdaus dan juga Bapak Matius 1. Pokok doa sudah ada pada saya. Jikalau masih ada dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disilakan. Sudah tidak ada ya? Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah di malam hari ini. Walaupun malam hari ini hujan turun membasahi bumi persada, tetapi tidaklah menjadi penghalang bagi kami untuk datang di rumah Tuhan, berhimpun, bersekutu dengan seluruh jemaat Tuhan, walaupun harus melalui multimedia via Zoom. Tetapi kami sungguh mengimani dan mengaminkan bahwa dalam kondisi saat ini, inilah yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk bersekutu, menopang, menghiburkan satu dan yang lain, dan terkhusus mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Allah bahwa firman Tuhan telah terdengar, mengajarkan kepada kami bahwa iman yang benar mengajak kami untuk berjuang, mendapatkan kasih karunia dan berkat Tuhan, dan yang berjuang dalam iman percayanya kepada Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan bermuara pada berkat kehidupan. Karena itu ya Allah, anugerahkanlah hikmat bagi kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik seturut dan kehendak-Mu. Dalam ibadah pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk keluarga Bapak Frans Firdaus. Mereka bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia, kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kiranya Tuhan tetap menopang dalam kehidupan keluarga Bapak Frans Firdaus, hikmat kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan mereka. Berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Linda yang sementara di karantina mandiri. Kami menyadari ya Allah, ketika karantina harus terjalani karena berbagai hal juga merupakan pergumulan. Tetapi kami sungguh mengimani bahwa ada begitu banyak cara yang Tuhan pakai untuk menyatakan damai sejahtera dan kebaikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan akan terus menopang Bapak Linda yang saat ini sementara menjalani karantina mandiri untuk tetap sehat baik adanya, dan tiba harinya akan berkumpul dan keluarga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, berdoa untuk Bapak rumah tangga dan Ibu rumah tangga dalam aktivitas sehari-hari. Kiranya Tuhan tetap menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kemampuan untuk terus berkarya, sehingga Bapak rumah tangga dan Ibu rumah tangga akan terus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan, dan biarlah hasil dari setiap berkat-berkat itu mereka syukuri, dan dalam perjuangan mereka akan membangun kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Ya Allah, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sementara dalam pendidikan dan yang sementara mencari pekerjaan. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi kami untuk menikmati berkat Tuhan ketika kami berjuang dalam iman percaya kami. Karena itu berkenan Tuhan memberkati anak-anak dalam pendidikan dan perjuangan mencari pekerjaan, sehingga mereka akan mendapatkan apa yang mereka perlukan di hari yang Tuhan tentukan. Dan kami memohon Tuhan akan membawa mereka kelak meraih cita-cita mereka. Berdoa untuk orang tua di Toraja dalam menjalani masa tua. Walaupun jauh terpisah dari anak cucu, tapi kami mohonkan berkat. Kiranya Tuhan tetap memeliharakan dalam masa tua, menjaga, melingkupi mereka dengan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka akan tetap kuat menjalani kehidupan mereka. Ya Allah, seluruh kehidupan, rencana, dan harapan keluarga Bapak Frans Firdaus kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan percukupkan hal yang mereka perlukan, dan setiap pergumulan yang mereka alami pada saat ini, kami mohonkan berkat di atasnya, dan Tuhan akan mengubah pergumulan mereka menjadi sukacita. Ya Tuhan, kami juga datang berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Matius 1. Ya Tuhan, kami memohonkan berkat kehidupan bagi keluarga Bapak Matius 1. Kiranya Tuhan tetap memeliharakan kehidupan mereka hari lepas hari. Keluarga boleh bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak rumah tangga dalam keseharian dan usaha di kebun.
Kiranya Tuhan tetap berkenan memberkati, sehingga perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik boleh tetap dinikmati penuh dengan sukacita, dan setiap usaha tanaman dan ternak di kebun boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari dan saat ini sementara berjuang dalam perawatan dan berobat jalan. Kiranya Tuhan menolong, mengasihi, memberkati pengobatan sehingga ibu kekasih akan tetap sehat, kuat adanya, dan boleh menikmati kehidupannya bersama suami dan anak cucu. Berdoa untuk Mama Adit dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong dan Tuhan mengasihi sehingga pekerjaan dan kehidupan Mama Adit boleh tetap penuh dengan sukacita, damai, sejahtera Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Juan dan Mama Juan dalam tugas pekerjaan dan juga dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan rumah tangga bersama dan anak-anak. Kiranya damai, sejahtera, berkat dan pemeliharaan Tuhan boleh tetap melingkupi, dan anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan boleh bertumbuh, boleh mendapatkan pengetahuan dan kelak meraih cita-cita mereka. Kami berdoa untuk Bapak Seth dan Mama Setu dalam aktivitas dan kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kedua orang tua kekasih, bahkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kiranya damai, sejahtera, berkat dan pemeliharaan Tuhan juga boleh mereka rasakan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga datang mendoakan Nael dan Anit dalam masa muda dan juga dalam mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan bukakan jalan dan menunjukkan kemana mereka harus berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Dan kami mohon, kiranya Tuhan memampukan sehingga kelak mereka boleh mendapatkan pekerjaan seturut dan kehendak Allah. Kami juga datang berdoa Tuhan untuk cucu-cucu Juan Stuar, Fabian Selu, dalam bangku pendidikan dan dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan tetap memelihara, memberkati, sehingga cucu-cucu dari Bapak Matius 1 akan bertumbuh kembang dengan baik dan tetap berakar dalam Yesus Kristus dan kelak meraih cita-cita mereka. Kami juga datang berdoa untuk kedua orang tua yang ada di kampung dalam kelemahan tubuh. Kami mohonkan berkat, belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, bahkan juga Pak Freddy dan Mak Freddy di Berau yang juga dalam kelemahan tubuh. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami mohonkan berkat kesembuhan, sehingga mereka akan kembali pulih sehat, dan kesehatan itu membawa mereka untuk kembali berkumpul satu dan yang lain, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga datang berdoa untuk seluruh rumpun keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dan Tuhan menjaga. Ya Allah, dalam syafaat pada saat ini juga, Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berjuang untuk mendapatkan kesembuhan daripada Allah karena kelemahan tubuh yang mereka alami. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan keberadaan mereka. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan nyata, sehingga melalui perkenan Tuhan, Tuhan akan berkenan memberkati tenaga medis, pengobatan, perawatan, makanan, minuman, serta obat-obatan, sehingga semua jemaat Tuhan yang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing akan peroleh kesembuhan yang asalnya daripada Allah. Dan secara khusus saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona, kami mohonkan belas kasih Tuhan menyembuhkan mereka, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan seluruh umat manusia, sehingga mereka akan kembali sehat dan baik adanya. Kami juga memohon Tuhan, anugerahkanlah kepada kami semua jemaat Tuhan, bahkan seluruh umat manusia, kesehatan dan kekuatan, sehingga kami tetap sehat dan kuat untuk berjuang Tuhan dalam masa pandemi ini, dan kami akan tetap berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan pandemi ini akan segera berlalu. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, pulihkan dan sembuhkan dunia dan bumi ini Tuhan dari wabah COVID-19 sehingga wabah ini segera akan berakhir, dan kami mengimani serta mengaminkan bahkan tiba harinya pandemi ini akan segera berakhir. Kami datang berdoa ya Allah untuk seluruh perjuangan yang dilakukan oleh anggota jemaat Tuhan dalam berbagai sendi kehidupan. Tuhan menolong, Tuhan berkati, dan Tuhan mengasihi.
Ya Allah, pembangunan pastori, hamba juga mohonkan berkat, biarlah akan tetap terlaksana berjalan dengan baik seturut dan berada dalam rancangan Tuhan sendiri sehingga tiba harinya akan selesai dengan baik. Hamba-Mu datang berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah pada saat ini, liturgos, tim multimedia, pianis, Bapak Tian dan juga Saudari Fitri. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami akan terus memberi diri untuk melayani Tuhan. Kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami lewat pundi persembahan. Berkenanlah Tuhan memberkati dan masih ada pada kami Tuhan pun memberkati. Ketika nantinya kami akan pulang ke rumah kami Tuhan, kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera Allah dan Tuhan menjauhkan kami dari segala kecelakaan mara bahaya. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 346, 1 dan 2, Tuhan Allah beserta engkau. Silakan berdiri. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayap naik pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Keluarga Bapak Matius 1, keluarga Bapak Frans Firdaus, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan terkhusus bagi semua jemaat Tuhan yang saat ini berjuang karena kelemahan tubuh untuk mendapatkan kesembuhan daripada Allah, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan mengangkat kita menjadi seorang pemenang dalam menikmati berkat Tuhan selama kita mengandalkan Tuhan Yesus dan berjuang dalam iman percaya kita. Pulanglah, lanjutkanlah kehidupanmu dan perjuanganmu bersama dengan Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi dari himne Gereja Toraja.
Toraja, gereja kudus, kepunyaan Allah yang maha kudus, gereja yang am, serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Yesus Kristus yang menebus. Bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Yesus itu Juru Selamat. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita, dan kepada Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman-Nya kami ucapkan terima kasih, dan kepada Ibu Putri Rio yang sudah mengambil pelayanan pada malam ini kami ucapkan terima kasih, dan kita semua yang sudah hadir walaupun di rumah masing-masing, kita bersyukur kita bisa beribadah pada malam hari ini dengan baik. Dan mungkin ada penyampaian dari ketiga keluarga yang berkesempatan beribadah pada malam hari ini. Kami silakan kepada keluarga Matius 1. Mungkin ada yang sampaikan. Silakan. Shalom, selamat malam. Malam. Ya, pertama-tama mewakili keluarga kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan pada malam ini, terkhusus kepada Pak Pendeta yang sudah membentangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama itu boleh tinggal dan tumbuh dalam hati dan pemikiran kita sehingga menjadi dasar dalam kehidupan kita setiap hari. Dan juga buat yang mengambil bagian pada malam ini, baik liturgos, tim multimedia, maupun yang pianis, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya. Biarlah Tuhan yang akan membalas segala jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan. Sekali lagi kami keluarga mengucapkan terima kasih banyak, dan harapan kami semua kiranya kita selalu tetap sehat dan tetap bisa menjalankan atau melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat dari kami, terima kasih dan selamat malam. Shalom. Selamat sehat juga dan terima kasih. Shalom. Shalom. Kepada keluarga Frans Firdaus, kami silakan. Shalom. Shalom. Kembali lagi kami di sini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman-Nya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan firman-Nya yang disampaikan boleh kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kepada Ibu Margareta yang sudah terlibat di dalamnya, terima kasih. Dan yang memimpin liturgi malam ini, terima kasih ya, sudah terlibat di dalamnya.
Dan juga yang ikut gabung pada malam ini, terima kasih. Dan salam sehat semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Selamat sehat juga. Kepada Ibu Helena Palisungan? Tidak ada ya? Mungkin ada dari bidang pelayanan yang mau sampaikan? Kami silakan. Bu RT. Adakah? Enggak ada ya? Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sehat, salam sehat, dan shalom. Salam. Shalom. Shalom.